Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah liputan peristiwa langka, yaitu reuni senior pilot Garuda. Dari yang paling senior yang masih ada di antara kita, yaitu Kapten Totong Sampurno, kemudian Kapten Haryadi, Kapten Prayitno, Kapten Christian Bisara, Kapten Setiajit, dan seterusnya hingga Curug 13, Curug 16, Curug 17, dan Curug 18. Dan berikutnya adalah dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, dan batch 6, serta terakhir batch 7 yang ada di sana adalah Kapten Nunung Harmani yang hadir dalam pertemuan tersebut. Alhamdulillah bisa terkumpul 40 orang senior pilot, jumlah yang sesuai dengan kapasitas sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan. Bicara mengenai reuni, sebetulnya ini adalah peristiwa biasa yang sering diadakan dari kalangan alumni. Misalnya alumni sekolah, alumni universitas, dan lain sebagainya. Namun, peristiwa ini menjadi istimewa di mana reuni ini adalah alumni sesama satu profesi, yaitu pilot Garuda. Dan sesuai dengan jenjang yang hadir, tadi sudah diurut dari yang paling senior hingga yang hadir yaitu paling junior, namun juga tetap seorang senior, yaitu Kapten Nunung Harmani. Nuansa pertemuan pastinya renyah dan cair karena semua sudah menyandang status pensiun. Sekat-sekat senioritas menjadi longgar, bahkan guyon dan candaan termasuk ledekan menjadikan suasana semakin seru. Kita semua mengalami masa-masa jayanya Garuda di bawah kepemimpinan Pak Wiweko, di mana kita betul-betul merasakan bahwa Garuda sebagai airline yang besar dan sehat secara finansial. Bahkan kita sempat mengklaim sebagai the largest airline in the Southern Hemisphere. Statement ini bukan kaleng-kaleng dan bukan tanpa dasar, karena faktanya memang dari segi jumlah fleet maupun jumlah seat available memang demikian. Kenapa begitu? Karena Singapore Airlines yang waktu itu pun sudah besar, ternyata berada di Northern Hemisphere. Hehehe. Pada periode 70-an dan 80-an, kita sangat intens bertemu dan berinteraksi. Dan dengan titik kumpulnya di Dinas Harian Kemayoran, di mana penguasa tunggalnya adalah Kapten Jumo. Jadi, Dinas Harian Kemayoran adalah tempat yang paling banyak memorinya di antara kita para pilot senior. Waktu berjalan terus, kemudian Bandara Soekarno-Hatta dibuka, dan karena luasnya kawasan bandara sehingga masing-masing pilot tetap beraktivitas, namun menjadi longgar karena secara fisik bandara yang demikian luas dan area fasilitas bagi kru pun juga semakin luas. Eko Papa sengaja mengulas suasana Dinas Harian Kemayoran karena memang pengalaman di Garuda hanya sebatas akhir 1984, di mana pada waktu itu Cengkareng belum dibuka. Beberapa senior yang punya kesempatan bicara adalah Kapten Totong, di mana beliau bercerita saat di Curug waktu terbang dengan pesawat latih tipe Chipmunk yang dicoba terbang maksimal sampai service ceilingnya yaitu 14.000. Beliau coba naik terus, tapi hanya batas 14.000 karena itu adalah kemampuan dari pesawat Chipmunk tersebut. Maksudnya adalah untuk melakukan tes hipoksia, dan ternyata tubuh beliau masih kuat dan secara sadar masih bisa mengendalikan pesawat. Bahkan sambil main-main beliau turun dengan spin, dan itu adalah permainan yang menyenangkan bagi student pilot pada waktu itu. Tentunya latihan atau terbang ini adalah dilakukan secara solo, karena kalau dengan instruktur tentunya bisa banyak aturan dan banyak tidak bolehnya. Itu adalah contoh daripada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Kapten Totong sebagai pengalaman yang di-share dengan kita. Pengalaman hipoksia justru dilengkapi oleh Kapten Robin yang saat itu berkendaraan moge ke Gunung Himalaya. Pada waktu itu Kapten Robin menceritakan beliau masih berusia 62, masih cukup fit dan masih terbang. Dan beliau sebagai penggemar mobil Harley Davidson, beliau menyempatkan untuk
mengendarai mogenya ke Gunung Himalaya yang memang disediakan oleh warga setempat. Dan secara bicara mengenai hipoksia, secara literatur hipoksia terjadi pada ketinggian 19.000 feet, dan Captain Rubin mengendarai mobilnya hingga 18.300-an feet, dan dia mulai merasakan awal hipoksia. Dan atas panduan tim dokter yang mengawalnya dalam rombongan, akhirnya beliau bisa mengatasi situasi hipoksia tersebut. Captain Totong melanjutkan cerita tentang take off instrument, tentang short field take off, dan juga beliau bercerita tentang terbang pesawat Dakota low flying dari Bali ke Kemayoran pada ketinggian 500 feet terus menerus di pesisir selatan Pulau Jawa. Itu adalah pengalaman-pengalaman Captain Totong yang di-share dengan kita. Apabila kita berbicara tentang profesi pilot, kebanyakan dari kita memulai karir pada usia 22 tahun hingga 65 tahun, atau kita berkarir sekitar 40-42 tahun. Dan sebagian besar dari kita mempunyai pengalaman jam terbang 20.000 jam hingga 35.000 jam terbang. Atau apabila diambil rata-rata, maka di antara pilot senior tersebut mempunyai 27.500 jam terbang. Dan dalam karir terbang banyak melakukan terbang domestik dan internasional tentunya. Apabila terbang domestik dengan leg atau sektor panjang 1 jam atau 2 jam, dan pada sektor internasional antara 7 hingga 8 jam, maka rata-rata adalah apabila angka-angka tersebut dirata-ratakan, maka adalah 5 jam per sektor. Dengan demikian 27.500 jam dibagi 5 jam sama dengan 5.500 sektor. Ini adalah sebuah rekor prestasi atau rekor pengalaman berprofesi yang cukup handal. Kemudian berikutnya, apabila beliau berpengalaman menerbangkan pesawat Nero yang berisi 100 tempat duduk, dan pesawat body dengan berisi 350 atau 400 seat, maka apabila dirata-ratakan, jumlah penumpang yang dibawa adalah 225 orang. Berikutnya, kita membuat rata-rata tiket pesawat dengan sektor penerbangan 5 jam adalah kira-kira 5 juta rupiah. Jadi 5 jam itu kira-kira Jakarta, Hong Kong, lebih sedikit ke sana, mungkin ke Guangzhou atau dekat-dekat Beijing. Maka jika dihitung sepanjang karir seorang pilot menerbangkan 5.500 sektor kali 225 penumpang dan kali 5 juta rupiah, total revenue yang diangkut oleh seorang pilot adalah 6,2 triliun rupiah. Suatu prestasi yang sangat besar. Apabila penerbangan tersebut rata-rata mengangkut 75% load factor, maka menjadi 4,6 triliun rupiah. Ini adalah bukan kaleng-kaleng. Jadi seorang pilot senior betul-betul sepanjang karir hidupnya telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi airline tempat dia bekerja. Kebetulan pada tanggal 30 April 2026 kemarin telah berkumpul 40 pilot senior. Dan atau apabila dikalikan menjadi sekitar 184 triliun. Ini adalah sebuah nilai uang yang cukup besar dan bisa dibandingkan untuk membangun proyek-proyek nasional, misalnya membuat bendungan sebanyak 30 bendungan di Pulau Jawa yang bisa mengairi sawah-sawah produktif dan nantinya bisa menghidupi lebih dari 5 juta warga petani yang ikut menikmati bendungan-bendungan baru tersebut. Itu adalah uang sekitar 184 triliun. Tentunya angka-angka tersebut ya, Eko Papa ingin membuat sebuah disclaimer bahwa angka-angka perhitungan itu
belum tentu benar karena banyak asumsi-asumsi yang bisa diargue. Namun jika menggunakan asas rata-rata, maka estimasi tersebut masih relevan. Artinya, pilot tidak perlu galau. Old pilots never die, they just fly away. Demikianlah kira-kira apa yang bisa dimaknai dari pertemuan para pilot pada tanggal 30 April hari Kamis yang lalu. Kita fahami dari antara kita ada yang sudah 5 tahun pensiun, ada yang 10 tahun pensiun, bahkan ada yang 20 tahun sudah tidak terbang. Semuanya itu bagus-bagus saja. Dengan menyandang status sebagai pensiunan pilot, maka sudah tidak ada lagi jadwal terbang yang kadang-kadang terasa melelahkan. Namun bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, karena masih banyak potensi serta ilmu yang lain yang lama sudah kita dapatkan bisa di-share. Apakah ada yang beraktivitas sebagai instruktur simulator atau ground training lainnya, dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Namun lebih dari itu, tidak lupa bahwa kita sebagai sesama senior yang mulai banyak waktu, tentunya kita pun juga suatu saat akan melakukan aktivitas-aktivitas pertemuan, reunian lagi dalam bentuk dan tempat yang berbeda tentunya. Dan insya Allah itu semuanya adalah aktivitas yang menyenangkan, yang menyehatkan, dan kita akan tetap menjadi manusia yang sehat.